Selamat jumpa dengan saya, Catur Darmayanto. Kali ini saya akan menyampaikan topik kristalisasi gula atau sukrosa dan hukum Coulomb yang akan mengungkapkan keteraturan ilahi di balik sains. Dalam kehidupan sehari-hari, terkadang kita tidak menyadari bahwa banyak fenomena alam yang tampaknya sederhana, namun kenyataannya mengikuti hukum fisika yang rumit. Salah satu contoh sederhana yaitu proses kristalisasi gula atau sukrosa yang sering kita jumpai saat kita mendapati adanya kristal gula yang terbentuk di permukaan sirup yang ada dalam botol yang kita simpan dalam kulkas. Namun, pernahkah kita bertanya, bagaimana gula atau sukrosa yang terlarut dalam air dapat menjadi kristal kecil berwarna putih saat pelarut airnya diuapkan? Salah satu contoh sempurna bagaimana hukum alam bekerja di alam semesta, yaitu bagaimana kristal gula terbentuk dari nira atau larutan gula yang dilakukan melalui proses penguapan airnya. Dan khusus untuk kasus ini, hukum yang bekerja yaitu hukum Coulomb atau hukum yang mengatur gaya tarik-menarik antar partikel bermuatan. Pada tingkat molekuler, setiap pembentukan kristal akan melibatkan interaksi antar molekul yang diatur oleh gaya elektrostatik. Begitu juga saling terikatnya molekul sukrosa dalam membentuk struktur kristal yang teratur. Hal ini mencerminkan adanya keteraturan hukum alam atau sunatuwo yang lebih besar. Fenomena ini menarik untuk dipelajari karena tidak hanya melibatkan fisika dan kimia, akan tetapi juga memberikan kita pemahaman yang lebih mendalam tentang bagaimana alam semesta memiliki fungsi keteraturan dengan presisi yang luar biasa. Pada topik ini akan dibahas sudut pandang sains, yaitu tentang mekanisme kristalisasi sukrosa terkait dengan hukum Coulomb, sekaligus menggali lebih dalam bagaimana Al-Quran menjelaskan keteraturan alam yang secara tidak langsung selaras dengan prinsip dasar ilmiah. Mekanisme kristalisasi sukrosa atau gula. Kristalisasi gula atau sukrosa merupakan proses di mana molekul-molekul sukrosa membentuk kristal padat berwarna putih yang teratur dengan struktur kristal monoklinik, di mana proses kristalisasi terjadi karena adanya interaksi antara molekul sukrosa dan air yang mengikuti prinsip-prinsip fisika dan kimia. Tahapan proses kristalisasi sukrosa secara singkat dijelaskan sebagai berikut. Pertama, proses kristalisasi dimulai ketika larutan gula atau nira yang sudah mengalami penghilangan kotoran atau disebut nira encer diuapkan airnya sampai mencapai larutan jenuh. Untuk diketahui, larutan jenuh yaitu keadaan larutan di mana pada saat mulai terbentuknya rantai molekul, larutan tersebut tidak dapat lagi menerima molekul sukrosa atau gula baru yang akan larut, atau dapat diartikan
bahwa saat nira mencapai kondisi larutan jenuh, maka kondisi larutan telah mencapai kesetimbangan antara sukrosa yang larut dengan sukrosa yang menjadi kristal. Kedua, saat larutan nira pada kondisi jenuh dilanjutkan proses penguapan airnya, maka kondisi larutan menjadi lewat jenuh atau di atas jenuh, atau dapat dikatakan bahwa kondisi kadar sukrosa di atas jenuh. Pada kondisi ini, molekul sukrosa yang ada pada larutan semakin dekat satu dengan lainnya, dan terjadilah penggandengan molekul sukrosa dan membentuk inti kristal atau nukleus. Ketiga, saat inti kristal atau nukleus telah terbentuk, apabila kondisi lingkungan nira tetap dijaga stabil, baik suhu maupun tekanannya, maka molekul-molekul sukrosa yang ada di sekitar inti kristal memiliki gaya tarik-menarik yang tinggi dengan inti kristalnya, sehingga dengan berjalannya waktu, kristal sukrosa akan tumbuh besar secara perlahan, sedangkan molekul bukan gula tetap berada di dalam larutan. Pada akhirnya terbentuk kristal gula atau sukrosa yang memiliki struktur kristal secara simetris dengan pola teratur, dan apabila besar jenis butir atau BCB kristal gula dinyatakan sesuai dengan yang diinginkan, maka proses kristalisasi dihentikan dan dilanjutkan dengan proses pemisahan kristal gula dari cairannya. Untuk mengetahui bagaimana mekanisme terbentuknya kristal gula atau sukrosa, dilakukan pengamatan dengan menggunakan ultramikroskop pada nira sejak konsentrasi sukrosa di bawah jenuh, dan nampak jarak antar molekul sukrosa masih cukup jauh. Selanjutnya, dengan adanya proses penguapan, jarak antar molekul sukrosa saling mendekat dan terjadilah saling interaksi melalui gaya tarik-menarik yang melibatkan muatan listrik antar molekul sukrosa naik mengikuti hukum Coulomb, yaitu hukum gaya tarik-menarik partikel bermuatan. Menurut hukum Coulomb, partikel yang memiliki muatan berlawanan akan saling tarik-menarik, sedangkan kita mengetahui bahwa molekul sukrosa terdiri dari atom karbon atau C, hidrogen atau H, dan oksigen atau O yang masing-masing memiliki elektron bermuatan negatif dan proton bermuatan positif, sehingga saat gaya tarik-menarik saling berinteraksi, maka molekul-molekul sukrosa mulai saling mengunci dan membentuk struktur kristal yang stabil. Hukum Coulomb, gaya listrik yang mengatur alam. Pada abad ke-18, hukum Coulomb pertama kali ditemukan oleh ahli fisika Prancis Charles Augustin de Coulomb. Hukum ini menjelaskan bagaimana gaya elektrostatik bekerja antara dua partikel bermuatan listrik. Bila mana dua partikel memiliki muatan yang sama, maka kedua partikel tersebut akan saling tolak-menolak. Akan tetapi, bila kedua partikel memiliki muatan yang berbeda, maka kedua partikel akan saling tarik-menarik. Dalam proses kristalisasi gula, prinsip hukum Coulomb berlaku pada skala molekuler.
Akan tetapi hukum Coulomb juga berlaku pada segala aspek fisika yang dipengaruhi oleh interaksi antar muatan partikel. Sebagai contoh, proses terbentuknya kristal garam hingga proses ikatan kimia dalam tubuh manusia. Hukum Coulomb menyatakan bahwa gaya tarik-menarik atau tolak-menolak antara dua partikel bermuatan listrik adalah sebanding dengan besarnya muatannya dan berbanding terbalik dengan kuadrat jaraknya. Dan besarnya gaya ini ditulis secara matematis dengan rumus F sama dengan K kali hasil kali Q1 kali Q2 dibagi dengan R kuadrat, di mana F adalah gaya tarik-menarik atau tolak-menolak elektrostatik antara partikel bermuatan. K adalah konstante Coulomb yang besarnya tergantung dari jenis bahan. Q1 dan Q2 adalah besarnya muatan masing-masing partikel. R adalah jarak antara kedua partikel. Pada vakum pen, penguapan nira berlanjut sehingga kondisi nira mencapai lewat jenuh. Pada kondisi ini, jarak antar molekul sukrosa dalam larutan semakin dekat, sementara masing-masing molekul sukrosa memiliki muatan parsial akibat adanya distribusi elektron. Hal ini menyebabkan terjadinya gaya tarik-menarik antar molekul yang memungkinkan terjadinya interaksi ikatan antar molekul sukrosa yang lebih kuat. Dengan mengikuti prinsip hukum Coulomb, maka gaya tarik-menarik antar molekul sukrosa yang bermuatan parsial menghasilkan struktur gula kristal padat, teratur, dan memiliki bentuk geometris yang konsisten. Hukum Coulomb tidak hanya berlaku pada muatan listrik skala molekuler, akan tetapi juga berlaku pada level atomik, di mana kita ketahui bahwa setiap atom terdapat proton bermuatan positif dan beberapa elektron yang bermuatan negatif, dan sesuai dengan hukum Coulomb terjadi tarik-menarik yang memungkinkan terbentuknya berbagai senyawa kimia. Selain pada proses kristalisasi sukrosa, aplikasi hukum Coulomb juga dijumpai pada berbagai teknologi yang kita gunakan sehari-hari, seperti pada teknologi layar sentuh ponsel yang bekerja berdasarkan interaksi antara molekul listrik yang ada di ujung jari dengan sensor atau muatan listrik yang ada pada layar ponsel. Kristalisasi gula dalam pandangan Al-Quran, hukum alam atau sunatuo yang terjadi pada proses kristalisasi gula juga dijelaskan Al-Quran. Sebagai wahyu ilahi, Al-Quran menegaskan adanya keteraturan dan keseimbangan alam semesta. Adapun beberapa ayat yang relevan dengan topik ini di antaranya. Pertama, perhatikan surat Az-Zariyat ayat 49. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut. Dan segala sesuatu kami ciptakan berpasang-pasangan agar kamu mengingat kebesaran Allah. Ayat ini menekankan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam ini dalam konsep berpasangan, dan pada konteks kristalisasi gula dan hukum Coulomb, prinsip berpasangan ini sangat relevan karena
Sukrosa atau gula memiliki sifat hidrofilik atau cenderung berinteraksi dengan air, dan pada proses kristalisasi molekul-molekul sukrosa secara berpasangan membentuk ikatan melalui gaya elektrostatik ikatan hidrogen yang menghasilkan kristal gula yang simetris dan stabil. Hukum Coulomb menjelaskan adanya dua jenis muatan partikel yang berpasangan, yaitu muatan positif dan muatan negatif, yang memungkinkan kedua muatan ini berinteraksi saling tarik-menarik. Hal ini menjadi dasar terjadinya gaya tarik-menarik molekul sukrosa yang menentukan terbentuknya struktur kristal sukrosa. Saat molekul sukrosa dalam larutan mulai membentuk kristal, molekul-molekul ini menyusun diri dalam pola geometris yang sangat teratur. Proses ini menunjukkan bagaimana prinsip berpasangan menghasilkan keseimbangan dan keteraturan. Kedua, perhatikan surat Al-Mulk ayat 3 dan 4. Allah berfirman yang artinya sebagai berikut, yang menciptakan 7 langit berlapis-lapis, tidak akan kamu lihat sesuatu yang tidak seimbang pada ciptaan Tuhan yang Maha Pengasih. Maka lihatlah sekali lagi, adakah kamu melihat sesuatu yang cacat? Kemudian ulangi pandanganmu sekali lagi dan sekali lagi, niscaya pandanganmu akan kembali kepadamu tanpa menemukan cacat, dan ia pandanganmu dalam keadaan letih. Ayat ini menegaskan bahwa semua ciptaan Allah pada skala mikro maupun makro telah diatur dengan sempurna tanpa cacat, dan pada konteks mekanisme pembentukan kristal gula menunjukkan keteraturan luar biasa yang tercermin pada bentuk struktur geometris kristal gula yang dihasilkan. Gaya tarik-menarik elektrostatik hukum Coulomb berpengaruh pada molekul sukrosa yang terdiri dari glukosa dan fruktosa dalam membentuk pola ikatan kristal yang simetris dan berulang. Hal ini menyiratkan pesan dari ayat ini bahwa tidak ada cacat dalam ciptaan Allah. Hukum Coulomb menjelaskan interaksi elektrostatik antara partikel bermuatan seperti ion-ion atau molekul polar dalam larutan gula. Gaya tarik-menarik partikel bermuatan ini ditentukan oleh jarak antar molekul dalam membentuk kristal gula. Oleh karena itu, keberaturan ini menjadi salah satu tanda kebesaran Allah. Ketiga, perhatikan surat Al-Hijr ayat 19 sampai dengan 21 yang artinya sebagai berikut. Dan kami telah menghamparkan bumi, dan kami pancangkan padanya gunung-gunung, serta kami tumbuhkan di sana segala sesuatu menurut ukuran, dan kami telah menjadikan padanya sumber-sumber kehidupan untuk keperluanmu, dan kami ciptakan pula makhluk-makhluk yang bukan kamu pemberi rezekinya. Dan tidak ada sesuatu pun melainkan pada sisi kamilah hasanahnya, kami tidak menurunkannya melainkan dengan ukuran tertentu. Ayat ini menegaskan bahwa Allah menciptakan segala sesuatu di alam semesta dengan ukuran, keseimbangan, dan takaran yang tepat, dan
pada konteks kristalisasi gula tercermin pada bagaimana molekul sukrosa berinteraksi dan membentuk struktur kristal yang teratur. Mekanisme kristalisasi gula sangat bergantung pada kondisi suhu, tekanan, dan konsentrasi larutan, yang semua kondisi ini harus berada dalam ukuran tertentu agar molekul-molekul sukrosa dapat menyusun dirinya menjadi kristal. Apabila kondisi suhu, tekanan, dan konsentrasi larutan tidak terpenuhi, maka kristal sukrosa tidak akan terbentuk dengan sempurna. Hal ini mencerminkan prinsip menurut ukuran sebagaimana disebutkan dalam ayat ini. Ayat ini juga menyebutkan bahwa semua keperluan hidup manusia berasal dari hasanah Allah di bumi. Pada konteks ini, gula berasal dari tumbuhan penghasil gula seperti tebu, bit, stevia, dan tanaman-tanaman lainnya. Dengan melalui proses fotosintesis yang melibatkan energi cahaya matahari, karbon dioksida atau CO2, dan air, maka dihasilkan sukrosa atau gula yang dapat dikristalkan dan dimanfaatkan manusia. Proses ini tidak hanya ilmiah, tetapi juga menjadi tanda kebesaran Allah yang menyediakan segala keperluan hidup manusia. Korelasi sains dan Al-Quran. Al-Quran memang bukan buku sains, namun ia memberikan petunjuk bahwa alam semesta dan segala proses di dalamnya diciptakan dengan aturan yang sangat tepat. Sebagai contoh, hukum Coulomb yang menjelaskan gaya-gaya listrik di antara partikel adalah salah satu wujud nyata dari keteraturan yang dijelaskan dalam Al-Quran. Saat mempelajari mekanisme proses kristalisasi gula atau sukrosa, kita melihat bagaimana hukum Coulomb bekerja di alam nyata, di mana molekul-molekul sukrosa yang ada dalam larutan saling tarik-menarik melalui aturan yang jelas. Hal ini merupakan bukti keagungan Allah dalam menciptakan segala sesuatu dengan presisi. Proses kristalisasi gula bukan hanya sekedar fenomena ilmiah, melainkan tanda-tanda kebesaran Sang Pencipta. Hal ini tercermin pada ukuran dalam interaksi molekul gula, ketergantungan proses pada hukum Coulomb, serta manfaat gula bagi manusia. Semuanya menunjukkan keagungan dan keteraturan ciptaan Allah. Ilmu pengetahuan membantu kita memahami secara detail mekanisme di balik keteraturan tersebut, yang sebenarnya merupakan tanda kebesaran Allah. Sebagai contoh, ketika kita melihat larutan gula atau nira yang dalam proses pengolahan pelarut airnya diuapkan sampai batas tertentu sehingga terbentuk kristal gula. Kesimpulan, mekanisme kristalisasi sukrosa atau gula dan hukum Coulomb adalah dua aspek sains yang membuktikan bahwa alam semesta ini penuh keteraturan, di mana pada proses ini terjadi gaya tarik-menarik antar partikel sukrosa yang mengatur terbentuknya kristal gula. Sedangkan dari pandangan Al-Quran, kita ditunjukkan bagaimana segala sesuatu di alam ini
berjalan dengan penuh keseimbangan tanpa ada kekurangan sedikit pun. Prinsip segala sesuatu di alam semesta diciptakan berpasang-pasangan sangat relevan dalam mekanisme kristalisasi gula dan hukum Coulomb, di mana keduanya melibatkan interaksi pasangan molekul yang bermuatan untuk menciptakan keseimbangan dan keteraturan, sehingga sains bukan hanya sekedar alat pemahaman, melainkan refleksi dari keteraturan yang telah diatur oleh Sang Pencipta. Fenomena mekanisme kristalisasi sukrosa yang melibatkan hukum Coulomb adalah salah satu bukti nyata bahwa hukum Allah atau sunatullah bekerja dengan sempurna sebagaimana yang diungkapkan ayat-ayat Al-Quran dan ilmu pengetahuan, sehingga mengajak kita untuk terus mengamati dan merenungkan tanda-tanda kebesaran Allah yang tersebar di alam semesta guna memperkuat keimanan kita. Sebagai penutup, mari kita selalu berharap agar selalu diberi petunjuk guna memahami kebesaran Allah melalui ilmu pengetahuan yang terus berkembang, sehingga dapat membuka wawasan kita akan keteraturan alam yang merupakan tanda kebesaran Allah. Melalui perenungan yang singkat ini, mari kita selalu memohon petunjuk seraya berdoa pada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Semoga kita selalu diberikan kemampuan dalam mengambil pelajaran dari hal-hal kecil di sekitar kita, dan semoga Allah memberikan karunia pada kita hikmah dan pemahaman yang lebih untuk terus memaknai ciptaannya. Ya Allah, jadikanlah ilmu pengetahuan yang kami pelajari sebagai jalan untuk semakin mendekat kepadamu, dan limpahkanlah hikmah kepada kami dalam memahami tanda-tanda kebesaran-Mu di alam semesta, serta berikanlah kemampuan pada generasi mendatang untuk terus-menerus mengintegrasikan sains dan agama dalam segala aspek kehidupannya. Amin. Terima kasih atas perhatian dan support-nya selama ini. Semoga kita selalu diberi kekuatan untuk selalu belajar.